sering kita menggunakan klasifikasi hipertensi berdasarkan Eropa punya. Eropa ya. Jadi kalau di jantung itu biasanya lebih suka pakai yang Eropa karena dia lebih sesuai. Lebih sesuai yang Eropa itu karena coba lihat ini ya, kita lihat. Ya mirip-mirip dengan JNC 7 ya. Kalau Amerika kan terlalu ketat ini. Optimal kurang dari 120 dan kurang dari 80 diastoliknya. Normal itu 120 sampai 129 dan 80 sampai 84. Ini masih namanya masih normal ya. Kalau high normal atau elevated ya itu 130 sampai 140 atau 85 sampai 89. Nah, nanti ini dikatakan hipertensi, grade hipertensi itu hipertensi grade 1 itu nanti di atas 140 ya, sampai 160 atau 90 sampai 99. Grade 2 hipertensinya 160 sampai 180 atau diastoliknya 100 sampai 110. Grade 3 itu 180 sampai lebih dari 110. Isolated systolic hipertensi diastoliknya lebih dari 140, diastoliknya kurang dari 90. Jadi kebanyakan itu pada orang usia tua deh ya. Usia tua di atas 65 tahun, itu geriatri. Pada pasien geriatri itu kebanyakan dia isolated systolic hipertensi. Jadi dia hipertensi hanya pada sistoliknya saja, diastoliknya biasa rendah. Karena dia disebabkan oleh kekakuan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya orang tua itu udah kaku, tidak elastik ya, tidak elastis seperti yang kita yang masih muda-muda lah ya, apalagi yang masih 17, 18 ya. Jadi biasanya kita menggunakan ini seperti tadi apa yang definisinya tadi ya, definisinya tadi kan ini toh tekanan darah lebih dari 140/90, ini kita dasarnya JNC sama yang Eropa ya. Lebih di Eropa. Kalau kita pakai 130 terlalu rendah definisi untuk hipertensinya. Jadi ini ya. Jadi ada. Nanti ada perbedaan lagi kalau di Eropa ini apa bedanya hipertensi grade 3 sama krisis hipertensi atau hipertensi emergensi nanti. Jadi bisa dipahami ya, dasar-dasar ininya dulu ya. Ukuran-ukurannya ya. Nah ini. Jadi selain kita memahami angka-angka tadi, kita juga harus memahami target organ, kerusakannya di mana. Karena orang hipertensi itu kenapa mesti diobati? Karena dia akan merusak organ, terutama organ-organ penting seperti jantung, otak, ya, terus ginjal gitu. Itu kalau nggak diobati ya nanti orang stroke berulang, serangan jantung berulang, ya. Jadi kita harus mengetahui, apalagi kalau pada ibu-ibu hamil kan ada yang disebut dengan preeklamsi berat PEB, itu kan tensinya kan tinggi dia. Nih, jadi mekanismenya seperti ini ya, mekanisme angiotensinogen ya. Ini disekresi oleh hati atau liver, kemudian mensekresi oleh ginjal itu renin ya. Jadi angiotensin 1 ini angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Ya, angiotensin 2 ini bisa menyebabkan ini arterial smooth muscle-nya bisa vasokonstriksi ya. Terus kelenjar adrenalnya meningkatkan aldosteron ya, meningkatkan renal. Renal untuk mengabsorpsi natrium ya. Kemudian saraf simpatisnya bisa ini mengeluarkan norepinefrin menjadi takikardi ya. Ini di ginjal, ini di kepala, ini di jantung ya. Kalau di ginjal itu ini meningkatkan tubular renalnya itu meningkatkan reabsorpsi natrium. Kalau di otak itu stimulasi vasopresin untuk mensekresi vasopresin menjadi vasokonstriksi, dan di jantung itu meningkatkan kontraktilitas dan menyebabkan hipertrofi ventrikel. Ya, ini jalur renin angiotensinnya, artinya hipertensi menyebabkan kerusakan target organ itu melalui ini ya, mekanismenya ini ya. Karena kalau hipertensi itu kan ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu ya tidak diketahui, mekanismenya ya dihitung dari cardiac output dan
heart rate dan ini vascular systemic resistance. Nah, ini ya mekanismenya renin angiotensin aldosteron system. Ya. Jadi angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2. Jadi nanti obat-obat itu kan salah satunya bekerjanya di sini ya. Jadi ada namanya ACE inhibitor ya, menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kan gitu ya. Ada yang lain ini nanti CCB, dia kerjanya di nanti kalian baca ya. Itu di farmako ya. Obat-obatnya itu belajarnya di farmako ya. Jadi ini mekanisme hipertensi. Jadi hipertensi itu mesti dipelajari itu karena ini dia bisa meningkatkan afterload pada jantung, dia meningkatkan kerusakan arteri, pembuluh darah arteri ya. Jadi yang pertama kita bicara jantung dulu. Jadi kalau orang hipertensi tidak diobati maka akan mengalami gangguan. Gangguannya yang pertama pada systolic dysfunction. Jadi kontraksinya itu gangguan ya. Karena dia akan terjadi peningkatan afterload ya. Kemudian kalau terjadi peningkatan afterload akan merespon akan terjadinya left ventricle hypertrophy. Jadi otot-otot jantungnya itu akan menebal. Kalau otot-otot jantungnya menebal, dia akan mengalami suatu gangguan diastolic dysfunction. Dia mengalami kekakuan untuk relaksasinya ya. Kemudian kalau dia peningkatan afterload, maka suplai oksigen ke otot jantung itu ya pasti akan makin banyak. Karena beban kerjanya kan meningkat. Ya toh? Jadi kalau mamanya suplai oksigennya nggak sesuai, maka dia akan mengalami iskemik. Ya. Iskemik dia. Peningkatan miokardit itu bisa menyebabkan iskemik ya. Kalau umpamanya yang sistolik dan diastolik dysfunction bisa mengalami heart failure. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan gagal jantung, bisa menyebabkan iskemik ya. Kalau pada pembuluh darah itu dia bisa menyebabkan ini, bisa pembentukan aterosklerosis. Kalau aterosklerosis itu bisa menyebabkan sumbatan pada arteri koroner dan pada arteri di kepala. Kalau di koroner bisa iskemik, kalau di kepala bisa stroke ya. Kalau di aorta dia bisa aneurisma aorta atau diseksi, robek ya. Nah, terus kalau bisa juga pada dinding pembuluh darah langsung ya, mengalami kelemahan dinding pembuluh darah ya. Itu bisa pada aorta, bisa pada otak, cerebral, bisa di ginjal. Di ginjal bisa menyebabkan nephrosklerosis atau renal failure. Kalau di mata bisa menyebabkan retinopati. Jadi kenapa kita masih harus mengobati? Ya bukan karena angka-angka itu, tapi kita melihat ini. Nanti pengobatannya juga kalau dia heart failure, obat-obat pilihannya apa? Kalau dia iskemik apa? Kalau dia stroke gimana? Kalau retinopati gimana? Kalau gangguan renal failure gimana? Kalau aortic aneurisma gimana ya? Nah ini ya, ini manifestasinya ya. Target organ damage in hipertensi. Jadi kalau di jantung biasanya ini ya, left ventricle hypertrophy, heart failure, myocardial ischemic dan infark. Kalau di kepala itu bisa stroke ya, cerebrovascular itu stroke. Aorta dan peripheral vascular itu aortic aneurysm dan atau diseksi ya. Atau dia melalui arteriosklerosis. Kalau di ginjal dia menyebabkan nephrosklerosis dan renal failure. Kalau di retina dia menyebabkan arterial penyempitan ya. Di retina itu arterial narrowing itu penyempitan arteri di situ. Bisa perdarahan, bisa eksudat, bisa papil udem. Ini tadi pada disfungsi diastoliknya ya. Disfungsi diastoliknya nanti kalian bisa baca. Kalau ini sistolik disfungsinya masih. Nah, jadi ini mekanisme secara khusus yang menyebabkan bagaimana hipertensi itu menyebabkan heart failure ya. Ini. Hipertensi, left ventricle hypertrophy, left ventricle remodeling atau akut myocard infarct menyebabkan LV dilatasi ya atau mengalami disfungsi heart failure ya. Kalau heart failure dia bisa menyebabkan bisa sign and symptom, bisa aritmia, bisa kematian mendadak. Nah, ini terhadap coroner artery disease mekanismenya.
Jadi tadi itu mengalami iskemik ya, miokardial iskemik karena lewat aterosklerosis ya. Pada pembuluh darah ini bisa menyebabkan aorta diseksi atau aorta aneurisma ya. Jadi mekanismenya melalui proses aterosklerosis dan melalui pelemahan dinding pembuluh darah ya. Nanti dibaca bagaimana patofisiologinya itu, nanti dicari ya. Karena ini kuliahnya cuma 1 jam, menjelaskan satu-satu tidak cukup. Jadi kita sekarang menentukan resikonya. Jadi kalau ada orang hipertensi, itu dia resiko hipertensinya terhadap jantung itu dia resiko ringan, sedang atau berat. Kan gitu. Nanti dengan berdasarkan resiko itu kita bisa mengobati. Ini pasien ini diobatinya gimana? Kalau resikonya berat, ya berarti ya kita masih harus segera pengobatannya. Kalau resiko ringan mungkin bisa saja dia atur pola makan, olahraga atau yang lain ya. Nah ini. Jadi menentukan resiko. Jadi kalau kita mengobati itu harus seperti ini deh ya. Jadi kita ngobatin itu tidak angka-angka. Oh angkanya sekian, sekian enggak. Tapi harus begini. Resikonya dia di mana? Stage 1, stage 2, atau stage 3. Ini normal, grade 1, grade 2, grade 3. Ya toh, hipertensi disease stagingnya. Ya toh. Nah, ini ada faktor resiko yang lain. Maksudnya faktor resiko yang lain itu ada faktor penyerta. Ya. Ini faktor resiko atau penyakit yang lain. Ya. Kalau umpamanya orang itu tekanan darahnya antara 130 sampai 139 atau diastoliknya 85 sampai 89, dia tidak memiliki faktor resiko yang lain, maka dia state ini uncomplicated itu ya. Artinya pasien itu tidak memiliki komplikasi itu lain, berarti resikonya dia rendah. Resikonya rendah. Ini salah satu contoh ya. Kalau ada pasien ya, ini ya, kok existing itu maksudnya ini apa? Yang faktor resiko ini termasuk ini ya, cardiovascular disease, CKD atau diabetes ya. Jadi kalau ada pasien yang berikutnya tensinya masih sama tapi dia ada 1 atau 2 faktor resiko. Faktor resiko itu selain dia hipertensi, dia ada diabetes atau dia ada merokok, ya berarti dia mungkin kalau ini masih resiko rendah. Tapi kalau umpamanya dia tensinya masih normal tapi sudah 3 faktor resiko termasuk dalam moderate risk. Seperti itu. Grade 1 juga gitu, grade ini sampai pada dia grade 3 dengan stage 3 yang sudah ada komplikasi, ini established cardiovascular disease, CKD grade lebih dari 4 atau diabetes mellitus with organ damage, ya itu berarti very high risk ya, very high risk. Atau kita menggunakan skor ya. Skor itu bisa menggunakan yang perempuan bisa atau yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu yang non smoker dan smoker. Kenapa ini mesti harus ada perempuan pun ada non smoker dan smoker? Sekarang kan perempuan juga ada yang merokok, ya. Jadi yang merokok itu tidak mesti laki-laki, perempuan juga merokok. Ini kita menggunakan scoring. Dia apakah dia masuk dalam low risk, moderate risk atau high risk, ya. Jadi kita kalau mengobati pasien itu salah satu jadi pertimbangan adalah level severitasnya ya. Nah ini kalau yang tadi disederhanakan gini. Kalau yang pakai menggunakan skor Eropa itu gini, yang very high risk itu ini. Dia ada riwayat cardiovascular disease ya toh. Kemudian dia ada namanya DM, kemudian ada CKD, kemudian dia ada hipertensi ya itu berarti high risk. Terus very high risk. Kalau yang high risk ya seperti ini skornya. Ada yang moderate risk, ada yang low risk. Jadi orang hipertensi disertai dengan ini, maka kita menentukan severitas levelnya. Ini pasien ini levelnya di mana. Nah, sekarang pemilihan obatnya untuk pasien dengan kondisi jantung ya.
Jadi pada pasien-pasien yang hipertensi, jadi pada pasien-pasien itu sebenarnya dia harus ditreatment ya, diobati dengan kombinasi obat. Tapi sekarang kan ada obat anti hipertensi, dia dalam satu pil itu terdiri dari 2 obat ya. Jadi dia biasanya kombinasi terapinya. Kecuali yang ini monoterapi itu pada pasien-pasien yang grade 1 hipertensi atau pada pasien yang pasien dengan tekanan darah normal ya. Jadi ada juga pasien itu kalau dia tekanan darahnya normal malah justru dia pusing. Atau pada pasien-pasien yang tua ya. Pasien-pasien tua itu biasanya kita single. Tapi kalau pada umumnya pasien itu harus diobati dengan kombinasi ya. Jadi single pill kombinasi, dalam satu pil itu terdiri dari dua obat. Ya ini penanganannya ini deh ya. Jadi kalau ada pasien dengan tekanan darahnya high normal ya. Jadi kalau meningkat bahasanya atau prehipertensi, itu selain lifestyle juga ini pertimbangkan pengobatan pada pasien yang very high risk dengan CVD dan coronary artery disease. Jadi yang kalau tekanan darahnya normal itu dia masih normal atau dia prehipertensi, itu disarankan dia hanya pola hidup ya. Pola hidup itu artinya pola makan dan olahraga. Nanti dikasihkan terapi kalau dia ada klasifikasi resikonya dia termasuk ke dalam very high risk pasien. Terus kalau hipertensi grade 1 itu selain pola hidup ini juga ya segera diobati pada pasien yang ini high ya, artinya high risk dan very high risk itu harus diberikan ya. Terus bisa juga diobati pada pasien yang low moderate risk atau yang low moderate ya. Rendahnya ini apabila dia ada kerusakan target organ ya, ada kerusakan target organ lebih dari setelah 3 sampai 6 bulan. Kalau grade 2 itu selain pola hidup maka harus segera diobati. Kalau yang grade 2 ini ya dia walaupun yang low risk, moderate risk maupun yang high risk, very high risk tetap langsung harus diobati ya. Kalau yang grade 3 ini selain pola hidup langsung juga diobati. Nah, ini terus kemungkinan obat-obat kombinasinya itu tiazid atau diuretik itu bisa dikombinasikan dengan ARB atau bisa dikombinasikan dengan CCB atau bisa dikombinasikan dengan ACE inhibitor ya. Atau bisa dengan beta blocker atau antihipertensif yang lain ya. Jadi ini kombinasinya, yang tidak boleh itu kombinasi antara ACE inhibitor dan ARB. ACE inhibitor, ARB dengan ACE inhibitor atau ACE inhibitor dengan ARB itu yang tidak boleh dikombinasikan. Kalau yang hijau ini yang relatif aman ya, yang biasanya yang disarankan. Nah ini ada obat-obatnya ini, ada kondisinya. Kalau asimptomatik, kalau left ventricle hypertrophy, pilihannya ACE inhibitor, CCB atau ARB. Kalau asimptomatik aterosklerosis, kalsium antagonis, CCB atau ACE inhibitor. Kalau mikroalbuminuri, ACE inhibitor atau ARB. Kalau renal dysfunction, ACE inhibitor atau ARB. Kalau clinical cardiovascular event-nya sebelumnya ada stroke, ya ini biasanya bisa saja semua obat boleh. Kalau sebelumnya ada myocardial infarct, bisa beta blocker, ACE inhibitor ARB, atau secara kliniknya itu angina pectoris, biasanya beta blocker, CCB. Kalau heart failure itu diuretik, beta blocker, ACE inhibitor ARB. Aortic aneurysma itu beta blocker, atrial fibrilasi itu ARB, ACE inhibitor, beta blocker ya, atau spironolactone itu mineral corticoid receptor antagonis. Kalau atrial fibrilasi dan ventricular rate control itu bisa beta blocker, non dihidropyridin kalsium antagonis. Kalau proteinuri itu ACE inhibitor dan ARB. Kalau PAD itu ACE inhibitor dan kalsium antagonis CCB. Kalau yang lainnya pada orang tua
Ya, itu biasanya diuretik, kalsium antagonis, metabolic syndrome, ACE inhibitor, ya. Ini orang tua ini yang tadi ya, isolated, systolic hipertensi, metabolic syndrome pilihannya, terus diabetes mellitus ada ACE inhibitor dan ARB. Kalau kehamilan ini metildopa, beta blocker dan kalsium antagonis atau CCB. Kalau umpamanya pada yang berkulit hitam itu diuretik, kalsium antagonis. Per step kombinasi, ya ini kombinasinya ya. Kombinasi tahap pertama ini ya, treatment in some specific. Jadi kombinasinya itu tahap pertama kalau kita mau kombinasi diabetes, kalau ada pasien beta-betes ya kombinasinya beta blocker CCB ya. RAS, renin angiotensin system blocker. Ini bukan beta blocker. Renin angiotensin system blocker atau ACE inhibitor sama CCB. Kalau ada coronary artery disease, itu bisa beta blocker ACCB atau RAS blocker 1A. Kalau CKD itu RAS blocker atau CCB. Kalau cerebrovascular disease itu RAS blocker CCB. Atrial fibrilasi itu beta blocker ya atau non dihydropyridine CCB. Kalau ini heart failure reduced ejection fraksi ya. Reduced ejection fraksi atau preserved ejection fraksi itu RAS blocker, beta blocker. Terus kemudian kalau COPD itu RAS blocker dan CCB. Kalau lower extremity artery disease itu RAS blocker atau CCB. Ini ya kombinasinya. Ini satu pil ya. Ini bisa kalau inisial terapi dual kombinasi itu ini biasanya inisial terapi, step 2 itu triple kombinasi, step 3 itu biasanya triple kombinasi ditambah spironolakton atau obat yang lain. Itu kombinasinya ya. Biasa kalau inisial terapi kan dua kombinasi, ACE inhibitor, ARB atau CCB atau diuretik. Kalau ini triple kombinasi ACE, CCB, diuretik ya. Kalau umpamanya dia step 3 triple kombinasi itu biasanya ada spironolakton atau diuretik atau alpha blocker atau beta blocker. Nah, ini hipertensi dengan coronary artery disease, hipertensi dengan reduced ejection fraksi ya. Terus ini hipertensi dengan atrial fibrilasi tadi yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang hipertensi emergensi. Ya. Hipertensi yang harus segera dilakukan penurunan tekanan darah. Masih bisa didengar suara saya? Tapi dokter, ya dokter. Dokter, ya dokter. Jadi kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang hipertensi, biasanya berbicara tentang stage 1, stage 2 atau stage 3 yang dia kerusakan target organnya itu sudah lama, gitu, tidak keakutan atau dia belum ada kelainan target organ, cuma dia ada faktor risiko saja. Tapi kalau hipertensi emergensi atau kita sebutnya sebagai krisis hipertensi ya. Krisis hipertensi itu dibagi menjadi hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Kalau urgensi itu kenaikan yang tiba-tiba tapi tidak ada kerusakan target organ. Kalau emergensi itu kenaikan yang tiba-tiba ada kerusakan target organ. Jadi dikatakan hipertensi, krisis hipertensi itu kalau tekanan darah sistoliknya di atas 180 dan tekanan darah diastoliknya di atas 110. Bedanya apa dengan hipertensi stage 3? Stage 3 tadi di Eropa, ACC Eropa tadi itu, yang berdasarkan Eropa tadi itu kan ada hipertensi stage 3 itu kan bisa atas 180/110. Apa bedanya dengan hipertensi emergensi? Bedanya kalau yang stage 3 itu emergensi dia sudah kronik. Jadi memang dia sudah lama tensinya segitu dia. Tapi kalau yang krisis hipertensi itu yang dia tadinya normal ya. Yang tadinya normal atau tadinya dia hipertensi stage 1 kemudian dia abrupt mengalami suatu kenaikan tekanan darah lebih dari 40. Jadi umpamanya pasien itu tadinya normal di bawah 140 kan. Kan tadi kan dikatakan hipertensi di atas 40, 140. Dia umpamanya dia awalnya normal 140.
tiba-tiba tensinya naik menjadi kenaikan lebih dari 140, makanya dia naik 50 menjadi 190. Nah, berarti itu disebut dengan krisis hipertensi. Krisis hipertensi yang harus segera diturunkan. Kalau ada kerusakan target organnya, ya berarti harus ini. Umpamanya pasien dengan hipertensi di atas 180, tapi dengan stroke. Pasien 180 dengan gagal jantung. Pasien di atas 180, umpamanya dengan ACS. Ya. Nah, itu harus segera diturunkan karena itu disebut dengan krisis hipertensi. Ya. Ini kalau saya ulangi itu hampir mirip seperti tadi waktu kita heart rate itu ya. Jadi kalau heart rate kenapa 150 harus segera diobati atau heart rate di bawah 50 segera diobati, ya ini tadi dia. Sama dengan hipertensi. Krisis hipertensi yang di atas 180, kalau yang hipertensi yang di bawah itu kan biasanya ya tetap diobati tapi dia tidak segera. Dia berdasarkan severitas levelnya. Tapi kalau yang ini harus segera diobati ya. Karena itu hipertensi emergensi itu tergantung dari target organnya. Nah ini ya. Jadi prevalensi hipertensi emergensi itu kebanyakan dia menyebabkan cerebral infarct. Jadi menyebabkan stroke itu 24%. Menyebabkan hipertensif encephalopathy itu bisa 16%. Bisa ICH ya, bisa subdural artery hemorrhagic, bisa perdarahan itu 4,5. Di jantung itu bisa menyebabkan akut pulmonary udem, bisa akut congestive failure, bisa akut coronary ischemic. Di renal itu bisa menyebabkan akut kidney injury, di liver itu bisa HELLP syndrome, ya di mata itu bisa retinal hemorrhage, exudat ya, di vaskuler dan kemudian eklamsi dan aortic dissection. Jadi ini ya kerusakannya. Nah ini bisa diseksi aorta. Nah ini target organnya ya, target penurunan tekanan darahnya ini. Jadi kalau kita mendapati pasien itu termasuk ke dalam krisis hipertensi, ya baik itu hipertensi urgensi maupun emergensi itu harus segera diturunkan. Berbeda kalau kita tadi mendapatkan pasien hipertensi stage 1 atau stage 2. Ya, itu penurunannya bisa dalam waktu 24 jam dan pengobatannya biasanya dengan obat oral. Tapi kalau krisis hipertensi itu yang pertama itu 1 jam pertama harus sudah menurunkan MAP ya. Jadi MAP-nya itu harus sudah turun 25%. Min atrial pressure-nya itu ya. Sistolik ditambah 2 kali diastoliknya itu harus harus turun 25% dari yang awal ya. Terus kemudian 2 jam sampai 6 jam berikutnya systolic blood pressure-nya itu dipertahankan di 160 atau diastolic blood pressure-nya 100 sampai 110. Jadi nggak bisa langsung diturunkan normal ya. Kemudian 6 jam sampai 24 jam itu dipertahankan ya. Jadi 6 sampai 24 jam itu diturunkan itu terus ditahankan itu sampai 24 jam. Kemudian kalau sudah 24-14 jam itu pasiennya bisa diturunkan sampai sesuai dengan severitas levelnya dia. Nah, ini obat-obatannya ya. Obat-obat hipertensi itu ada namanya esmolol ya. Ada metoprolol, ada labetalol, ada fenoldopam ya. Ada clefidin, ada nicardipin, ada nitrogliserin. Ini obat-obat emergensi, hipertensi emergensi, artinya ini obat IV ya. Obat IV. Jadi kalau hipertensi emergensi itu obatnya biasanya IV, obat lewat infus. Kalau yang hipertensi yang stage 1, stage 2 itu biasanya obatnya oral. Jadi ini ada dosis-dosisnya. Jadi onsetnya, durasinya, dosisnya, ya kontraindikasi dan efek perburukannya. Biasa kita sering pakai nicardipin ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan hipertensi. Sebelum kita tutup kuliah pada hari ini. Jadi hari ini materinya 3 materi ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?